Oh iya belum merah ya? Oke, ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dedi Wahyudi dari kandang Sona Jati Asih Bekasi, Jawa Barat. Nah, kali ini saya ditemani rekan-rekan dari beberapa SMK ya. Ada 4 SMK ya kalau nggak salah. Iya. Nah, ini yang paling depan siapa namanya? Zami ya? Soki Fajri Dari SMK Pembangunan. Lihat kamera Nasional. dong. Oke, nah ini dari siapa? Siapa? Dimas ya? Iya, dari Dimas dari SMK 7. Kelihatan nggak di kamera nih? Sini, nggak kelihatan kayaknya Dimas. Nah, oke. Rapi kelihatan rapi ya? Rapi. Dari SMK mana? Saya dari SMK Yadika 11. Yadika 11. Ini siapa yang Raya? Nggak kelihatan kamera? Nah, Raya nih. Sama dari Yadika. Ini Akbar dari SMK 7. 7 Bekasi ya. Ini Narian dari SMK Global Surabaya. Global. Keranggan kalau nggak salah ya. Iya, betul. Nah, ini si ganteng dari mana? Ganteng? SMK 7. Oh, SMK 7 Bekasi. Nah, ini yang kalingan coba Dimas ya? Oh, ini Dimas. Saya dari juga. Ya, dari Saya juga dari 7. SMK 7. Nah, ini yang banyak lagunya nih. Siapa sih? Bayu ya, Bayu dari Dari tadi, Pak. Yadika. Belakang ada Farhan, itu ada yang lain juga tuh. Ada masih 116 orang lagi di sana, mungkin nggak kita tampilin satu-satu ya. Nah, tadi di sela kita istirahat, sedang kita ngobrol, ada pertanyaan dari rekan-rekan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat rekan-rekan SMK atau yang lainnya juga ya di luar SMK. Pertanyaannya apa nih? Ntar kita kasih mic-nya nih. Nah, coba ya. Pak, kira-kira kalau semisal kita lagi jalan terus nemuin mobil mogok nih Pak. Ya. Nah itu kira-kira langkah apa sih Pak yang perlu kita lakuin? Oke. Dulu naruh mic-nya dulu. Oke. Lalu ngebubrak. Nah, pertanyaan bagus sekali. Sebelum kita melangkah jauh, sebenarnya ketika kita ngadepin mobil mogok, ada hal dasar yang harus kita pahamin. Kayaknya pernah kita bahas waktu itu. Syarat mobil atau mesin bisa hidup itu harus terpenuhi 3 unsur. Apa 3 unsur yang pernah kita bahas? Apa? Api, udara, bahan bakar. Nah, jadi pernah kita jabarin juga apa api ya? Ya. Api berarti kan di ininya pengapian. Jadi yang harus kita lakuin pertama cek pengapiannya. Pengapian kan urutannya yang terakhir dari apa? Busi ya? Busi, terus kabel busi, terus ada koil atau delco ya. Nah, itu dipastikan ada atau enggak. Kalau emang itu ada berarti ke unsur yang kedua tadi bahan bakar ya. Nah, bahan bakar yang pasti nomor 1 bahan bakar ada apa enggak ya kan. Kita udah main colok-colok sono sini cek relay segala macam, bensinnya kagak ada ya pasti mobil nggak bisa hidup ya. Nah, berarti kalau bahan bakar tadi pertama yang pasti bahan bakar dicek. Yang terakhir dari bahan bakar apa tuh? Injektor ya? Injektor terus salurannya tuh, saluran injektornya, selangnya, filternya. Yang terakhir yang ada di tangki apa? Pompa bensin. Jadi pastikan bekerja atau enggak. Jadi berarti tadi 2 ya, pengapiannya ada apa enggak, bahan bakarnya ada apa enggak, dan bekerja atau enggak. Yang terakhir udara. Nah, udara memang ini yang pasti anugerah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, dipastikan kayaknya kok udara tuh gratisan. Pasti ada ya, pasti ada udaranya, nggak mungkin nggak ada. Nah, terus kaitannya sama udara ada juga nanti apa? Yang pasti saluran udaranya kesumbat atau enggak. Mungkin nggak kita lagi lewat jalan yang misalnya di tempat pembuangan sampah di Bantar Gebang ada apa tuh namanya? Plastik yang terbang keisep ke filter, mungkin nggak? Ya sangat mungkin. Jadi iya, jadi kan 3 unsurnya tidak terpenuhi nih. Bensinnya, apinya bagus, businya racing, koiler racing semua ya. Bahan bakar pertama turbo plus misalnya kan udah kenceng banget, tapi intake apa TB-nya kesumbat sama plastik, ya nggak mungkin terjadi proses pembakaran dan mesin nggak akan hidup. Itu mungkin saja ya. Berarti dipastikan ruang masuk udaranya tidak tersumbat. Yang kedua bisa dipastikan apa? Kaitannya sama udara apa? Kompresi ya. Nah, kompresi dipastikan kompresinya ada, ditandain sama yang di starter itu agak berat ya, cucut apa kayak mukul gitu ya. Jadi kalau cuma di starter ngelos gitu kayak nggak ada kompresi, berarti ya tadi syaratnya tidak terpenuhi. Berarti tadi bisa dicek api, bahan bakarnya, dan udaranya. Udara kaitannya sama kompresi mungkin ya. Kompresi ya banyak faktor ya, bisa jadi klepnya bolong. Tadi pertama salurannya kesumbat, klepnya bisa bolong atau keganjel. Terus ya pistonnya juga, ring pistonnya udah
lo sudah haus, akhirnya nggak ada kompresi, sehingga tidak mungkin terjadinya proses pembakaran kalau kompresinya kecil atau lemah gitu. Jadi sebenarnya bahasannya panjang ya kalau membahas mobil mogok, tapi minimal tiga syarat mesin bisa hidup tadi harus dipahamin dulu, sehingga nanti penjabarannya bisa mudah gitu ya. Ya mudah-mudahan nanti kalian semua pada ngalamin dan bisa mengaplikasikannya di lapangan. Dan siapa tahu yang mogok itu cewek dan bapaknya CEO. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa jadi pencerahan atau menjadi ilmu pengetahuan dan wawasan kita ya ke depannya. Ke depan kalau ada pertanyaan kita bahas kayak gini lagi. Nah, rekan-rekan juga kali yang mau nambahin bisa di kolom komentar. Oke, cukup jelas kali ya? Nah, Tadi apa? Api, udara, bahan bakar. Itu harus ditanemin tuh di otak. Kapanpun kalian pergi ataupun misalnya mau kerja di luar negeri misalnya kan, kayak Jami mau ke Ukraina misalkan nih. Ini mau ke jalur Gaza. Nah, iya. Atau ini nanti mau kerja di Selat Hormuz nih. Nah, jadi mesin itu bekerja hidup dengan 3 unsur tadi. Oke, salamnya sama-sama. Oke, saya dari Dedi dari Kandang Sona dan rekan-rekan dari SMK mana-mana mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum